dipersilakan dulu kembali. Baik, sebelum kita memulai diskusi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baiknya gimana nih Bu Ade? Kita memulai pada pagi hari ini Bu Ade. Kamu dari komunitas dulu kah atau dari BPNB? Baik, selamat pagi Mas Faiz. Selamat pagi Pak Rizal dan selamat pagi teman-teman yang ada di Bulukumba. Saya ingin bertanya apakah ada pihak dinas ya di sini ya? Pihak dinas kebudayaan di Bulukumba, apakah sudah hadir? Kemarin sih sudah diundang Bu sama Mas Yaya, cuman nggak tahu ya. Jadi pada pertemuan kedua itu kita akan membicarakan soal bagaimana festival ini akan diangkat seperti itu. Jadi kalau dilihat dari proposalnya, festival ini memang festival pinisi, tetapi di dalamnya juga banyak unsur-unsur dari kelompok masyarakat lain. Ya, ada festival ada ritualnya orang Kajang, ada festival datuk apa tuh yang Datuk di Tiro. datuk itu segala macam. Tapi kemudian saya mencoba untuk mencari apa hubungannya di antara itu semua dengan festival pinisi begitu. Nah, tapi kemudian ada perdebatan soal dengan komunitas kenapa tidak festival pinisi saja seperti itu, karena itu seperti gado-gado aja ya gitu jadinya. Dan saya juga mengatakan bahwa apakah benar kelompok-kelompok masyarakat itu mau di bawah festival pinisi, karena sebenarnya mereka kan punya punya karakter sendiri. Jadi itu kalau itu mau dilakukan bersama-sama dengan nama festival pinisi, itu harus benar-benar atas persetujuan dan atas kehendak dari masyarakat yang ada di sana. Karena apalagi kita tahu bahwa masyarakat Kajang itu juga masyarakat yang ketat ya, begitu di dalam mempunyai aturan-aturan adat tentang ininya. Jadi jangan sampai itu hanya dibawa atau dicabut saja gitu tanpa ada kesepakatan dan lain-lain segala macam. Nah, itu yang pertemuan kedua. Nah, pertemuan ketiga saya Wahyu tidak hadir, saya mendengar bahwa tidak ada unsur dari dinas yang hadir. Dan kemudian ada permintaan dari komunitas bahwa ini perlu ada sebuah pertemuan langsung ya antara Dirjen Kebudayaan atau Indonesiana dengan yang mempertemukan komunitas dan dinas seperti itu. Karena sebenarnya itu perlu sekali, karena itu juga menyangkut bagaimana festival pinisi ini ke depan dan bagaimana harus diusungnya festival pinisi ini gitu. Itu sih review dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi saya ingin bertanya sebenarnya kepada yang hadir di sini, apakah sudah pernah ada pertemuan dengan dinas di luar Lokakarya ini untuk membicarakan proposal ya, untuk membicarakan konten daripada festival pinisi ini, seperti itu. Terima kasih.
Baik, Pak Rizal. Coba Di Ade. sini yang bisa bicara. Oh, halo, Pak Andi. Mama Iya. Somba ya? Iya, Bu. Andi kamu Pak Somba. Iya, Bu Ade. Oh, Pak Karin. Ya, Ibu, saya mau bicara sedikit. Ya, Bu, saya mau bicara sedikit soal 3 festival. Iya, Pak. Festival Pinisi, Festival Datuk Tiro, dan Festival Kajang yang kemudian digabung menjadi satu Festival Pinisi dan membawahi segalanya. Jadi penegasannya seperti ini, Bu. Saya pada tahun 2014-15 adalah yang merancang, menginisiasi bersama teman-teman Festival Datuk Tiro itu. Jadi kami yang menjadi di kelompok kami ya, Festival Datuk Tiro itu. Dan sekali lagi, pada saat kami gagas itu anggarannya, bentuk pelaksanaannya, semangatnya berbeda dengan Festival Pinisi. Hanya saja yang kami lihat bahwa pemerintah ingin melakukan penghematan secara anggaran, sehingga seharusnya yang 3 festival itu digabung menjadi satu. Kami sangat berharap kepada pemerintah sebenarnya bahwa Festival Datuk Tiro dengan semangat keagamaan, semangat penyebaran Islam di Bulukumba itu tetap dipisah sebagaimana biasa. Jangan digabung jadi satu, itu kan terkesan dipaksakan jadinya. Kalau keinginan pemerintah dalam mengembangkan perekonomian di Kabupaten Bulukumba, menggerakkan ekonomi kreatif dan seterusnya, bukankah semakin banyak festival semakin bagus? Kabupaten kita akan selalu didatangi oleh orang-orang dari luar. Ada banyak hal orang datang ke Bulukumba. Pertama karena semangat kebahariannya itu dengan Festival Pinisi. Semangat religiusitasnya dengan Festival Datuk Tiro. Semangat kebudayaannya dengan Festival Kajang. Gitu. Nah, bukankah jika kita belajar pada festival-festival yang ada di luar Bulukumba ini, itu memang tidak digabungkan menjadi satu. Tomat saja di Eropa ada festivalnya. Banteng saja ada festivalnya. Ini kan akhirnya menggabung-gabung seperti ini terkesan bahwa ini festival tidak serius. Kenapa hal-hal yang tidak berkesinambungan secara sosiologis itu digabung jadi satu? Sangat dipaksakan menurut saya. Semangatnya itu tidak ada. Semangat edukasi bagi masyarakatnya tidak ada. Semangat ekonominya juga tampak akan kebablasan. Jadi kita hidup dengan ruh kebudayaan, tentunya bukan karena semangat asal-asalan saja membuat festival. Ketika festival ini bisa dihidupkan dengan baik, Kajang seperti Baduy misalnya, itu sangat bisa dihidupkan dengan tidak menghilangkan identitas kebudayaannya, identitas keagamaannya di Festival Datuk Tiro dan semangat kebahariannya pada Festival Pinisi. Jadi sekali lagi kami berharap pada pemerintah agar tidak menggabungkan ketiga festival ini. Sebagai inisiator, penggagas, dan pelaksana pertama dari Festival Datuk Tiro, meminta kepada pemerintah Kabupaten Bulukumba, khususnya dinas, untuk tidak menggabungkan festival ini, karena semangatnya beda. Semangatnya berbeda. Nilai edukasi yang ingin ditanamkan juga berbeda-beda. Bukan sekedar nempel. Nanti kalau digabung misalnya, pada Festival Pinisi, ada kebudayaan Kajangnya, ada penyebar agama Islamnya, nanti sekalian digabung lagi dengan festival kopi. Ada lagi festival di Kopi Cahaya, Senandung Kopi. Ini maunya apa gitu? Aku mencintaimu dengan babak belur bentuk itu seperti apa gitu? Bukankah satu saja dipilih kesejatian itu sudah bisa menawarkan apa saja? Silakan lihat Korea, hanya untuk masa gembok saja, gembok cinta itu orang berlomba-lomba pada satu gembok cinta, tanpa harus ada festival tomatnya, festival kopinya dan seterusnya diikutkan. Tapi karena dia kuat, maka dia orang datang karena aku mencintaimu. Kasih Mbak Ade sebagai pengantar dari saya. Pada intinya kita dukung pemerintah lah, bukan jadi kontra untuk pemerintah. Kasih Mbak Ade, saya diam sejenak. Betul. Terima kasih Andi. Pak Heru dulu, apa Pak Rizal mau menanggapi? Baik, terima kasih Mas Faiz. Selamat pagi semuanya teman-teman. Saya perlu mengingatkan bahwa ini adalah pertemuan keempat, pertemuan terakhir. Jadi
Platform Indonesiana pada tahun ini memfasilitasi 4 pertemuan untuk tiap daerah yang mengikuti dan menyanggupi mengikuti Lokakarya Platform Indonesiana. Sudah mengirimkan proposal di awal tahun 2020, proposal kegiatan, dan menyanggupi mengikuti Lokakarya. Nah, target dari 4 pertemuan adalah dirumuskannya dokumen proposal untuk kegiatan 2021. Yang kami terima dari wilayah Bulukumba memang adalah proposal festival pinisi. Jadi proposal yang tadinya akan dilaksanakan tahun ini, namun karena keadaan tidak memungkinkan, diundur ke tahun depan, dan kita memfasilitasi 4 pertemuan ini untuk mendiskusikan bagaimana baiknya pelaksanaan festival itu. Nah, jika barusan dikatakan bahwa sebenarnya ada 3 festival yang masing-masing berbeda, maka lalu yang diperlukan adalah permufakatan. Ya tidak usah semuanya menjadi bagian dari Platform Indonesiana, karena Platform Indonesiana ini adalah model pengelolaan. Apakah ini model yang terbaik? Itu masih harus diuji bersama waktu. Tapi ini model yang kami upayakan agar penyelenggaraan festival itu bisa membaik dari sisi kualitas dan meluas dari sisi cakupan. Lalu juga yang paling penting buat kami adalah bagaimana festival itu bisa sifatnya menguatkan ekosistem dan bukan hanya serentetan pertunjukan belaka atau peristiwa seremonial belaka. Nah, jadi sekali lagi yang diperlukan kalau kondisinya memang benar sekarang ada 3 pilihan, permufakatan di antara teman-teman Bulukumba sendiri. Dalam Platform Indonesiana yang disyaratkan adalah kerjasama lintas pihak, lintas pemangku kepentingan, yaitu pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbud yang diwakili oleh Direktur Pelatihan dan Kebudayaan, khususnya kelompok kerja Indonesiana, lalu unsur pemerintah daerah yang biasanya diwakili oleh Dinas Bernomenklatur Kebudayaan, dan kemudian unsur warga yang diwakili oleh komunitas-komunitas kebudayaan atau kalangan pegiat budaya. Nah, jadi kemudian juga pihak swasta sebenarnya diharapkan untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Nah, jadi di antara 3 pilihan itu, mana yang sebaiknya dijadikan bagian dari Platform Indonesiana, sebenarnya itu bukan keputusan kami. Kami akan bisa memfasilitasi diskusi-diskusi atau forum musyawarah yang dirancang untuk merumuskan kesepakatan tersebut, tapi keputusannya tentu saja bukan di tangan kami. Dan sekarang adalah pertemuan terakhir, artinya kalau pada pertemuan ini tidak dicapai kesepakatan, maka harus diupayakan saluran-saluran komunikasi yang lain secara terpisah. Begitu pengantar dari saya. Mungkin Pak Rizal dari BPCB Makassar bisa menambahkan. Terima kasih. Monggo Pak Rizal, dipersilakan. Terima kasih Pak Heru, Bu Ade, Mas Faiz, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami salah satu unit pelaksana teknis di bidang kebudayaan di bawah Dirjen Kebudayaan yang di daerah bersama BPCB. Nah, kami yang bagian sejarah nilai tradisionalnya. Nah, selama kami di sini, saya baru sebulan di sini, sudah melakukan koordinasi juga dengan Dinas Budpar di Kabupaten Bulukumba. Ada Bu Andi, ada Pak Darmawan, dan teman-teman di sana. Yang saya dengar informasinya sebenarnya sudah akan ada festival finisinya dalam bulan November awal kalau nggak salah gitu. Tapi yang terkait sepengetahuan saya terkait dengan proposal yang pernah diajukan pas kita rakor kebudayaan di Jakarta, itu sudah ada beberapa pengajuan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, dan di situ juga sudah tercantum beberapa jenis kegiatan yang terkait dengan festival finisi ini. Nah, terkait saya baru mendengar terkait dengan ada festival juga yang terkait dengan Datu Ditiro dan
Kajang misalnya. Kajang. Iya Kajang, betul Bu Ade. Dan dari proposal yang diajukan sebenarnya sudah ada juga yang terkait dengan ritual-ritual yang akan dimasukkan di situ, ritual adat Amatoa Kajang misalnya, Dingi. Nah, maksudnya mungkin ketika kegiatan ini dilaksanakan, mungkin menjadi satu penggabungan bentuk seni pertunjukan. Kami juga melakukan itu Pak Heru, Bu Ade. Dalam akhir tahun ini kami ada Gauk Maraja misalnya. Gauk Maraja ini kami kumpulkan teman-teman sanggar yang pernah mendapatkan fasilitasi dari Direktorat Jenderal Kebudayaan yang kemudian melakukan kolaborasi ada seni musik, seni tari, seni teater, seni beberapa bidang seni itu dikumpulkan dalam satu pertunjukan yang besar, dan ini menyatukan dari para pelaku budaya ini, tapi dalam konsep jalur rempah, mengusung jalur rempah. Kalau dalam bentuk yang kami lakukan ada cerita perjalanan dari Buton, Selayar, kemudian ke Makassar. Nah, tapi ini dalam konsep satu pertunjukan. Nah, mungkin beda dengan apa yang dikemas oleh Dinas Kabupaten Bulukumba terkait dengan festival finisi ini. Desainnya juga saya secara teknis belum berkoordinasi dengan teman-teman di Bulukumba, hanya sekedar melihat dari proposal yang pernah diajukan. Saya kira itu Pak Heru dari saya yang sepengetahuan saya Pak ya, seperti itu. Terima kasih Pak Rizal. Ini ada Bu Anti nyempil di bawah. Bu Anti, ada yang ingin ditambahkan atau menanggapi, Bu Anti? Halo. Iya, halo Bu Anti, silakan. Oh, Maaf, iya. saya nggak kelihatan tadi di Bu Anti di bawah. Oh iya, iya. Bentar. Ya Bu Anti. Ya. Selamat pagi Pak Rizal dan teman-teman semua. Begini teman-teman, kawan-kawan di Bulukumba, saya saya adalah orang mungkin ya yang mengikuti perkembangan lokakarya kita dari lokakarya pertama sampai dengan karya lokakarya keempat. Itu saya selalu ikut gitu, selalu menghadiri. Memang seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Heru, setiap lokakarya itu akan ada hasil-hasil yang harus dicapai. Salah satunya adalah bagaimana terjadinya pertemuan antara dinas dan komunitas gitu. Kemudian terjadi musyawarah, kemudian step berikutnya adalah pembentukan tim kerja, kemudian step berikutnya adalah perencanaan proposal, dan kemudian adalah paparan program-program gitu. Nah, ini sampai dengan pertemuan keempat itu semuanya tidak terjadi gitu. Memang kalau saya lihat dinamika di lokakarya kita, diskusinya itu memang tidak berjalan terlalu produktif gitu. Di pertemuan ketiga kemarin, bahkan dari Pak Roci, dari Pokja, itu memang memberikan keterangan gitu bahwa kalau memang diperlukan pertemuan antara komunitas dan dinas, mungkin itu bisa dimediasi gitu mungkin oleh kawan-kawan dari UPT agar terjadi pertemuan gitu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah ketika lokakarya ketiga kemarin itu menuju ke lokakarya keempat, apakah itu sudah terjadi gitu komunikasinya itu gitu? Karena saya melihat dinas ini cuman hadir sampai dengan lokakarya kedua gitu. Lokakarya ketiga, lokakarya keempat tidak ada yang hadir di sini.
gitu. Apakah sudah ada komunikasi gitu, Pak, dengan dinas terkait? Pak Rijal. Halo, Bu Anti. Ya, selama ini sih belum ada, Bu Anti. Ya, saya kebetulan baru berapa minggu di sini. Selama berapa minggu ini belum ada. Saya cuma hubungan kontak pribadi aja ke dinas-dinasnya. Mau gitu. cari tahu progresnya seperti apa sih itunya, kegiatannya seperti itu. Iya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kemarin di pertemuan ketiga, di Lokakarya ketiga, memang ada arahan dari Pak Roci, dari Pokja gitu, mungkin bisa meminta bantuan kawan-kawan dari UPT agar terjadi musyawarah gitu ya di sana di Bulukumba antar dinas dan komunitasnya. Arahannya sih seperti itu kemarin Pak Rijal, makanya Pak Rijal dan teman dari BPCB diundang untuk mengikuti Lokakarya keempat ini. Ya, Bu Anti, kalau misalnya diharapkan seperti itu, segera kami tindak lanjuti gitu. Iya, betul Pak. Siap. Iya, betul, karena ini berarti progres sampai dengan Lokakarya keempat memang ya tidak ada gitu kalau menurut saya. Seperti itu sih. Ya, silakan Mas Andi. Ya. Pak Andi Rijal, apa kabar Pak? Baik Ibu, Mbak Ade dan teman-teman di Jakarta. Gini Ibu, saya sih kaget juga ya kalau dikatakan bahwa sudah ada proposal yang dikirim. Itu terlepas dari kami ya. Kami belum punya masukan, belum punya kontribusi apa ya untuk melaksanakan festival itu. Tapi sekali lagi kami ingin bawahi bahwa kami ingin bahwa semua ini berjalan baik. Oke, kebetulan semalam kami sudah berada di Bulukumba. Kami pulang tengah malam naik motor dan kami mau mewanti-wanti. Sedikit cerita sedih saja ini sebagai iklan. Bahwa dalam perjalanan dengan semangat menunggu jam 9 pagi berada di Bulukumba, pukul 2 malam saya berada di Bantaeng, pukul 1, handphonenya jatuh dan pecah. Jadi ini pakai handphone baru ini gitu. Untuk melakukan ini. Sampai untuk Zoom ini saja, sampai harus beli handphone baru dulu itu. Jangankan datanya ditanggung pemerintah, handphonenya apalagi kan gitu. Untuk Zoom ini sangat penting bagi saya, sehingga saya bela-belain harus saya beli handphone baru untuk melaksanakan. Jadi seperti ini. Pada saat festival Lokakarya kemarin, kami tahu bahwa dinas tidak hadir karena katanya ada kegiatan lain di Bapeda. Ada kegiatan lain di Bapeda. Sehingga mereka tidak bisa hadir. Ini ada lagi permohonan maafnya, barusan chatting masuk. Kepala dinas juga tidak bisa lagi. Maaf, kita baca bersama dulu supaya teman-teman yang lain juga melihatnya bahwa menyampaikan Kepala Dinas Pariwisata bersama staf ada yang beberapa agenda yang tidak kalah pentingnya mendampingi tamu dari Kementerian Pariwisata. Jadi yang membuat mereka tidak bisa hadir karena juga ada kegiatan lain. Jadi ini kan jadi timpang, Bapak Ibu sekalian. Kami ingin mengabdi bagi bangsa kami, bagi daerah kami, tapi untuk apa kami mencintaimu sementara kami harus bertepuk sebelah tangan? Itu kan tak ada cinta yang lebih sakit daripada bertepuk sebelah tangan. Hari ini kami sudah berada di Bulukumba. Kami akan berada di sini sampai 2-3 hari ke depan. Tentunya kedatangan kami bukan untuk membebani daerah. Kami tidak membawa proposal dan permintaan macam-macam. Tapi seandainya ada orang dinas mau menggelar diskusi dalam 3 hari ini, insya Allah kami, saya tidak sendirian tentunya ya, ada beberapa teman komunitas yang siap kami hadirkan untuk sharing sejauh mana dan apa yang sebaiknya dilakukan pada festival ini. Maksudnya adalah bagaimana menemukan gagasan-gagasan besar yang baru, yang tidak melulu soal mendorong perahu saja, andingi saja, dan seterusnya. Ingat, sekali lagi saya ingatkan, mendorong perahu, memotong lunas, andingi, walaupun tidak ada festival, itu tetap dilaksanakan oleh masyarakat. Karena itu merupakan hal yang bersifat ritualitas yang terus dilakukan. Nah, kita ingin bagaimana semangat drama, semangat teatrikalisasi itu lebih dominan pada festival ini, bagaimana memindahkan tradisi itu naik ke atas panggung sebagai sebuah tontonan. Nah, kan ini menjadi tantangannya. Tradisi masyarakatnya, selebrasi, ritualitas, dan seterusnya, itu dipindahkan ke panggung agar bisa ditonton dengan baik.
Nah, itu kegagalannya sebenarnya festival finishing. Tidak bisa menemukan semangat itu untuk dipentaskan sebagai sebuah produk. Nah, bukankah pariwisata adalah produk? Nah, menjual produk. Nah, tradisi itu kemudian dihadirkan menjadi produk. Itu maksud saya, Mbak Ade. Mudah-mudahan kehadiran kami di Bulukumba ini bisa berkontribusi baik bagi festival ini. Kami tidak berharap bahwa kami terlibat ya. Kami tidak mau dianggap bahwa dia datang karena mau terlibat, karena ini ada duitnya gitu. Tidak. Kami bicara apa adanya, tidak terlibat pun tidak masalah. Kami banyak kegiatan lain yang berkenaan dengan sosial yang harus kami kerjakan di kota yang lain. Gitu. Itu kami garis bawahi dulu bahwa kami hadir bukan karena ada sesuatu yang kami inginkan. Kondisi psikologi masyarakat kita berbeda-beda. Kami sedang tidak berada pada posisi ingin mengerjakan itu. Maksud saya. Terima kasih. Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Saya mau konfirmasi ulang, apakah pada pertemuan sekarang ada perwakilan dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ya, Budpar Bulukumba itu? Apakah ada yang hadir? Kalau ada, mungkin sekarang waktu yang tepat untuk urun bicara, ikut berbicara. Sepertinya nggak ada, Kak Heru ya. Ini ada keterangan di sini. Ada beberapa agenda yang tidak kalah pentingnya mendampingi tamu dari Kementerian Pariwisata. Kepala Dinas, kayak sepertinya nggak ada yang hadir ya. Dari unsur komunitas yang lain selain Bang Andi tadi, apakah ada yang hadir? Atau kalangan pegiat budaya, atau kalau misalnya ada tim perumus PPKD, GNP Bulukumba, silahkan bisa ikut berbicara sekarang, karena ini sekali lagi ini pertemuan terakhir, maka kemudian mari kita sepakati langkah selanjutnya sebaiknya bagaimana. Silakan Mbak Mariam. Halo Mbak. Mbak apa Mas atau? Iya. Halo, perwakilan dari GNP Bulukumba, apakah bisa hadir, ikut berbicara? Sekali lagi, karena memang diskusi kita sulit berkembang, maka ya paling tidak yang bisa kita sepakati adalah apa langkah selanjutnya. Oke, baik. Sebentar, Pak Rizal, saya lupa. Pak Rizal itu BPCB atau BPNB? Saya lupa. BPNB, Pak Heru. Pak Heru, izin menyampaikan, saya komunikasi barusan dengan Bu Andi Mustika di Kabit Kebudayaan Bulukumba. Nah, ternyata benar infonya untuk kegiatan festival pinisi itu tahun depan, betul kan Pak? Nah, berarti kalau memang kesepakatannya seperti itu, insya Allah saya akan berkoordinasi dengan dinas dan teman-teman yang sudah siap di Bulukumba. Kita benar-benar merapatkan teknisnya nanti, perencanaan seperti apa. Insya Allah saya akan bantu untuk koordinasikan Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Rizal. Maaf saya lupa karena saya baru tahu Pak Rizal sudah hijrah ke Makassar. Tahun lalu kita bersama-sama mengawal di wilayah Morotai. Nah, Bapak Ibu sekalian, betul bahwa penjaringan biasanya Platform Indonesiana menjaring kegiatan untuk tahun berikutnya. Jadi misalnya seharusnya Desember ini kita sudah menjaring, November-Desember ini seharusnya kita sudah menjaring proposal untuk 2021. Nah, proposal-proposal yang terjaring untuk tahun ini sudah kita jaring sejak Desember 2019. Dan sekali lagi di data kami, yang kami terima dari wilayah Kabupaten Bulukumba itu adalah pengajuan untuk festival pinisi. Itu sudah kami terima sejak Desember tahun lalu. Dan tadi Pak Rizal menyinggung rapat koordinasi nasional bidang kebudayaan, itu terakhir rapat besar diselenggarakan di Jakarta akhir Februari tahun 2020. Nah, pada saat Rakornas tersebut, kemudian diadakan sesi khusus mempresentasikan program-program Direktorat Jenderal Kebudayaan yang mensyaratkan kemitraan dengan pemerintah daerah, Platform Indonesia. Nah, salah satunya, lalu ada satu lagi, Indonesiana Film, itu khusus untuk produksi bersama film, kerjasama dengan pemerintah daerah juga.
Kemudian ada jalur rempah, ini adalah ide yang targetnya didorong untuk dinominasikan menjadi warisan budaya dunia ke UNESCO. Sebelumnya kita sudah berhasil mendorong silat diakui sebagai warisan budaya dunia, kita sudah punya Borobudur dan lain-lain. Kemudian jalur rempah sebagai rute penjelajahan, katakanlah sebenarnya bukan hanya rute penjelajahan, jauh lebih besar dari itu nilainya, tapi itu istilah yang sudah disepakati. Jalur rempah ini meliputi wilayah yang menyeluruh di Indonesia ini. Kemudian juga Pekan Kebudayaan Nasional dan Pekan Kebudayaan Daerah. Pekan Kebudayaan Nasional sebentar lagi akan dibuka secara online. Beberapa Pekan Kebudayaan Daerah sudah dilakukan. Nah, program-program itu adalah program-program Direktorat Jenderal Kebudayaan yang mensyaratkan kemitraan dengan pemerintah daerah. Nah, pada waktu itu, akhir Februari 2020, terjadi juga pembicaraan, ya singkat memang, dengan teman-teman dari Bulukumba, dan memang tetap proposalnya adalah festival ini. Nah, cuma setelah 4 kali lokakarya ini, kemudian ternyata kan dinamis ya, isi diskusinya dinamis. Artinya kalau menurut saya memang ternyata ajuan kegiatan dari Bulukumba ini belum bulat benar dalam pengertian kesepakatannya belum bulat. Gitu. Sekali lagi kalau buat kami dari Indonesiana, sebenarnya isi kegiatannya kami akan ikut kesepakatan yang terjalin di daerah masing-masing. Kami tidak bisa kemudian misalnya tadi sudah mengerucut pada 3 pilihan gitu kan, Dato Tiro, Pinisi atau Kajang. Ya kami tidak bisa tiba-tiba menunjuk ini lebih baik, yang ini kurang baik, tidak bisa. Itu silahkan teman-teman sepakati di Bulukumba sendiri. Nah, selanjutnya satu poin yang bisa kita pegang bersama karena ada Pak Rijal dan jajaran BPNB sebagai unit pelaksana teknis Ditjen Kebudayaan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, bisa kiranya memfasilitasi pertemuan lanjutan. Tentu saja nanti kita sambil koordinasi lebih lanjut melalui saluran komunikasi yang lain. Sekali lagi tadi saya sudah sempat menyinggung ke Pak Rijal tentang perjalanan. Teman-teman sekalian, biasanya kami tim Indonesiana itu dari bulan Maret sudah melakukan perjalanan ke sana kemari, menyebar di seluruh negeri, mendatangi daerah-daerah yang sudah mengirimkan proposal. Jadi kalau dalam situasi normal, di antara kami sudah ada yang hadir di Bulukumba dan kemudian melakukan diskusi ini melalui tatap muka. Dan sejauh pengalaman kami mengelola Indonesiana sejak 2018, setiap kunjungan ke daerah itu bisa produktif dalam pengertian diskusi-diskusinya tidak sebatas pertemuan resmi, tidak sebatas rapat-rapat di ruang dinas yang resmi, tapi ada banyak forum informal di warung kopi, kadang-kadang di teras hotel gitu kan, yang kemudian menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang produktif. Nah, tapi tahun ini kita sama-sama maklum bahwa perjalanan dinas itu sangat-sangat dibatasi. Sehingga kemudian sebelum lokakarya ini dimulai, ya pertama itu merespon pembatasan perjalanan, kami kemudian menyepakati bahwa pelaksanaan platform Indonesia tahun ini hanya sebatas lokakarya online seperti yang sekarang kita lakukan. 4 pertemuan tiap daerah, itu kesepakatan yang pertama. Lalu kedua, masih ada dimungkinkan perjalanan dengan jumlah yang sangat terbatas dengan protokol yang ketat. Artinya tidak semua juga bisa berangkat. Kemudian kami harus memprioritaskan perjalanan tersebut untuk daerah-daerah yang masih mempunyai dana produksi kegiatan di tahun ini. Jadi bukan kegiatannya tahun depan, tapi kegiatannya tahun ini. Sudah terlaksana Festival Ineria dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Lalu sekarang sedang berlangsung jalur jelajah pesona jalur rempah dari Belitung Timur, memang menjadi bagian dari jalur rempah yang dari saya singgung. Kemudian juga ada dari wilayah Lampung Utara dan dari Jawa Timur. Nah, itu yang kami prioritaskan. Jadi dalam kondisi sekarang kami tidak tahu apakah memungkinkan diadakan perjalanan ke Bulukumba untuk kemudian memfasilitasi pertemuan tersebut. Tapi kan intinya bukan kami datang, intinya adalah diperlukan forum musyawarah untuk membuat kesepakatan tentang apa kegiatan yang diajukan ke Platform Indonesia. Nah, Mas Faiz, saya pikir memang yang terbaik bisa kita sepakati pada pertemuan sekarang adalah mempercayakan kepada Pak Rijal dan jajaran di BPNB Sumatera Selatan untuk mengupayakan
pertemuan lanjutan agar ajuan dari Bulukumba untuk platform Indonesiana lebih mengerucut, lebih berdasarkan kesepakatan bersama. Begitu dari saya. Terima kasih. Pak Heru. Oh, silakan Silakan, Pak Andi. Mas Andika sebelum ditanggapi oleh Pak Rizal. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya pikir seperti ini. Dari 3 rapat Zoom yang kita lakukan, Lokakarya ini, saya pikir penting Pak Rizal hadir ke Bulukumba. Soal nanti kami coba mengundang dari dinas dan komunitas untuk duduk bersama di satu tempat. Bolehlah di mana saja, di ruang bupati juga boleh, saya pinjam nanti ruang wakil bupati, atau mungkin di kantor mana saja. Nanti kami coba menyurat, nanti kami coba temui bupati atau kepala dinasnya, dan ruangannya kita pinjam untuk melakukan rapat untuk menyempurnakan, membulatkan suara apa-apa saja yang diminta untuk melengkapi pelibatan daripada Indonesiana ini, maksud saya seperti itu. Jadi boleh saja hari ini hari Senin, besok saya mengedar malam ini, dan besok saya mengedar undangan. Mungkin hari Rabu Pak Rizal sudah bisa hadir ke Bulukumba, nanti kami coba memfasilitasi, menengahi pertemuannya mungkin habis Isya malam ya, supaya lebih adem dan kopinya bisa terasa lebih nikmat. Mantap. Tapi Pak Andi, kebetulan saya ada undangan ke Kajuara Bone hari Rabu. Tanggal 30, 31 acara Gauma Raja. Mungkin minggu depan Pak, saya siap. Pak, kalau nako Pak Andi Rizal, yung kako juara pasti kan mula Bulukumba Boy. Kira-kira 1 jam ke 2 jam. Lewat Camba Kak. Iya. Bagaimana Pak? Lewat Camba Pak. Pas kita lewat, saya sesuaikan jamnya. Pas kita lewat, siap. Saya dinas. Oh iya, siap. Nanti saya kontak ya. Oke, iya. Makasih Pak Andi. Silakan Jakarta. Mau menanggapi Pak Rizal dulu. Ya. Gimana Mas Faiz? Ya, mau menanggapi tentang Pak Heru atau itu. Oh iya. Nanti insya Allah dengan kesepakatan ini kami akan coba mengawal Pak. Izin nanti kami akan berkoordinasi dengan teman-teman pelaku budaya di Bulukumba, dan koordinasi juga dengan dinas juga kami akan coba koordinasikan kesepakatannya. Dan betul kata Pak Andi tadi, baiknya memang kita program ini kita sounding lagi, bicarakan bersama, terus fixnya seperti apa akan kami laporkan ke Pak Heru, Pak Ade, dan di Pak Faiz. Siap. Terima kasih Pak Rizal. Bu Ade ada yang ditambahkan? Terima kasih. Jadi memang platform Indonesiana itu memang tidak menentukan konten, tetapi memang yang paling penting adalah keterlibatan komunitas. Komunitas. Jadi walaupun proposalnya sudah ada, biasanya memang ketika itu dibicarakan kembali dengan komunitas, itu akan terjadi sebuah ide-ide baru, begitu. Sehingga mengapa Lokakarya ini outputnya inginnya ada proposal baru yang memang sesuatu yang sudah dibicarakan bersama. Itu sangat penting bagi platform Indonesiana. Jadi platform itu duduk ketika memang ada keterlibatan dari komunitas. Kemudian saya juga paham bahwa Andi Karim itu jelaslah tidak untuk tidak untuk mencari sesuatu ya, karena memang berdasarkan memang kepeduliannya terhadap Bulukumba. Bahkan yang saya tahu dia salah satu pegiat budaya yang dipilih oleh Kemendikbud begitu untuk tahun 2021 seperti itu. Jadi memang ini penting sekali untuk dibicarakan kembali Pak Rizal, begitu. Siap. Ya. Iya, siap. Terima kasih Bu Ade. Ini nih ternyata ada perwakilan dari BPCB juga, Pak Nasrul. Ya, mungkin bisa menanggapi Pak atau menambahkan Pak, silakan. Ya Pak, terima kasih. Saya Nasrullah dari BPCB Sulawesi Selatan. Tadi
ikut mendengar. Jadi kebetulan pimpinan kami, kepala BPCB lagi dinas. Nah, dia ada di laut kayaknya nih, ada di laut. Kebetulan ke Bombana. Nah, jadi cuma mewakilkan kepada saya. Kebetulan saya adalah staf dari penyusunan program dan penganggaran. Nah, terkait kegiatan-kegiatan terkait yang Indonesiana, memang kan dari tahun-tahun kemarin itu kita memang di event dari eselon 1 pusat. Nah, kalau untuk kebijakan-kebijakan ini kan kita selalu pasti dari eselon 1 bagaimana petunjuk teknisnya. Nah, kita selalu untuk tahun ini kan Indonesiana kami ada kegiatan Indonesiana. Cuman ada kebijakan lain lagi itu Terputus Pak Nasrul. Halo Pak. Sinyal sepertinya. Halo Pak Nasrul. kalau bentuk pendukungan kami. Pak Nasrul, ya. Maaf, boleh diulang lagi? Tadi terputus Pak. Oh iya Pak. Iya. Kalau kami dari BPCB siap mendukung Pak, karena ini kan kegiatan Indonesiana merupakan kegiatan nasional yang merupakan program dari pengejaran dari Undang-Undang Nomor 5 untuk bagaimana seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di pusat bisa turun ke bawah, kita membantu koordinasikan dan kita membantu menyukseskan sebagai unit pelaksana teknis Kemendikbud. Kita selalu siap Pak. Namun koridor-koridornya memang pasti ada dari pusat. Itu yang harus selalu kita jaga. Dan komunikasi itu pasti akan selalu terjalin. Nah, untuk tahun ini memang kita fokus ke jalur rempah. Ke jalur rempah kita fokusnya. Karena sudah berjalan. Dan di tahun depan juga jalur rempah sudah dimasukkan ke dalam anggaran kami, anggaran DIPA kami untuk tahun depan. Nah, untuk platform Indonesia ini memang dipusatkan di penganggaran pusat. Nah, untuk kegiatan-kegiatan seperti itu kami mendukung sepenuhnya. Apapun petunjuk dari atasan, dari Dirjen Kebudayaan, itu kami akan pasti mengkoordinasikannya baik ke BPNB dan dinas-dinas terkait. Saya kira seperti itu Pak. Artinya pendukungan tetap akan jalan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, baik, terima kasih. Ada angin-angin segar nih Bang Andi, kita dapat dukungan dari manapun ya. Tanggapannya Bang Andi, silakan. Ada mau menanggapi Bang Andi? Halo Bang Andi. Bang Andi kah? Ada yang mana nih? Oh, Bang Andi Mapasomba. Andi Rijal atau Andika nih Pak? Iya. Silakan Bang Andi Mapasomba, Bang Andika mau menanggapi? Baik, terima kasih. Pada dasarnya kan sudah ada sapaan hangat dari Pandi Rijal di WhatsApp ya, walaupun saya belum membahasnya, tapi insya Allah itu penanda bahwa Pandi Rijal akan melintasi Bulukumba, dan di saat itulah kami akan mencoba mengundang teman-teman yang lain. Kalau jamnya sudah ada nanti, kami akan segera membuat suratnya, walaupun lewat WhatsApp untuk teman-teman. Dan insya Allah, kalau pengalaman kami membuat kegiatan kebudayaan pertemuan di Sulawesi Selatan, termasuk Bulukumba, insya Allah selalu ramai lah, insya Allah. Insya Allah selalu ramai. Dan saya pikir itu akan menjadi angin segar bagi kita semua. Pak Rijal akan menengahi, kami coba akan fasilitasi pertemuan ini. Nanti kami coba juga koordinasi dengan pemerintah yang ada di Kabupaten Bulukumba. Demikian Pak Rijal. Siap Pak Pandi. Kebetulan nanti saya rencana ke Kajuara itu bawa satu maestro Sulawesi Selatan bidang seni, Pak Abdi Basit, Kak Cucut. Nah itu nanti saya dulu sekretarisnya Pak di Indonesian Culture Watch dengan Pak Cucut nih. Iya, jadi bisa membantu kita untuk kemasannya seperti apa. Siap. Wah, makin mantap aja nih. Pak Rocky, ini ada Pak Rocky di sini nih. Sebetulnya penjembatan kita untuk festival di Bulukumba ini. Silakan Pak Rocky atas waktunya.
Ya, selamat siang. Izin Mbak Ade. Gambarnya mana, Om? Silakan. Aduh, siapa? Nah, ini gambarnya. Selamat siang, Pak Roci. Selamat siang, Mbak Anti. Selamat Ya. siang, Pak Heru, Pak Rijal. Ini saudara saya ini yang saya japri langsung bersedia. Pak Nasrul, ya kami dari Pokja Indonesiana, saya Rocky Wawolangidayo. Kemarin memang sudah sounding tentang adanya istilahnya apa ya? Ya mungkin kalau pembahasa saya langsungnya sengkarut kali ya antara dinas satu sisi di Bulukumba dengan komunitas dan pemerhati budaya di sana. Untuk itulah kami mengundang dari pihak BPCB dengan BPNB langsung Pak Akor pada saat itu juga cuman lagi di laut juga Pak Rijal. Nah untuk itulah sebenarnya Indonesiana ini kita bentuk nih seperti yang disampaikan oleh para panel ahli bahwa keterkaitannya itu bagaimana ekosistem dan gotong royong di daerah itu tercipta. Agar supaya kami tidak mengharapkan dari pusat, boleh dikatakan, ada sebuah selisih di antara pemerhati budaya satu sisi juga dengan dinas. Nah, cuman terus terang kami sayangkan, ya boleh katakan, dinas ini tidak hadir. Nah, untuk itu kiranya mungkin di sini saya mengharapkan dari pihak pemerhati satu sisi dan juga panel ahli, juga BPNB dengan BPCB bisa menjalin komunikasi lebih intens karena biar gimana untuk daerah Bulukumba ini. Karena kami melihat bahwa ada potensi yang bagus Bulukumba itu, kami juga pernah dulu melihat apa namanya bagaimana pembuatan pinisi, taruhlah seperti itu. Dan di situ juga ada adat-adat yang harus dilakukan untuk pembuatan pinisi. Jadi menurut saya intensitas pertemuan atau komunikasi harus diperbaiki antara pemerhati budaya di daerah setempat Bulukumba dengan dinas. Dan kami minta bantuan sama teman-teman, boleh katakan bos-bos kepala BPNB, Pak Rijal, mohon izin, dengan Pak Ako, diwakili Pak Nasrul, untuk supaya bisa menjalin. Karena nanti Indonesiana terkait tahun depan juga akan dilaksanakan terus, supaya nggak ada kejadian ini. Karena nanti kami akan, ya boleh katakan bentuk laporan ringkas bagaimana semua setiap apa namanya kejadian-kejadian yang ada. Jadi nanti arahnya festival itu bisa ya membooming lah di masyarakat itu sendiri. Saya rasa mungkin cuma itu, sekali lagi cuman kami harapkan untuk supaya menjalin komunikasi di daerah, silakan itu ada kepala BPNB langsung Pak Andi Samsurijal, orangnya sangat-sangat baik. Juga Pak Ako juga sangat-sangat baik. Silakan aja langsung, dan beliau-beliau itu sudah siap menerima Bapak dan Ibu sekalian terkait apa yang mau dilaksanakan. Saya rasa itu aja mungkin ya. Sementara, makasih para narasumber, panel ahli, Pak Andi Rijal, juga Pak Nasrul, salam juga buat Ako, dan juga teman-teman pemerhati budaya di Kabupaten Bulukumba. Sekian. Terima kasih Pak Roci. Terima kasih Pak Roci. Terima kasih Pak Roci. Mas Faiz kayaknya sudah cukup jelas. Selanjutnya kita percayakan kepada teman-teman BPNB dan BPCB di Sulawesi Selatan. Sekalian menginformasikan, setelah ini saya, Mbak Ade, Mbak Anti, dan teman-teman panel ahli Platform Indonesiana harus merumuskan evaluasi ya, laporan atas pelaksanaan lokakarya Platform Indonesiana tahun ini yang insya Allah berakhir minggu ini. Jadi ini minggu pelaksanaan terakhir, setelahnya kami akan evaluasi sejauh bahwa memang kita ada keyakinan untuk Bulukumba ini proses komunikasinya, proses dialognya berlangsung terus, maka kita bisa mempercayakan kepada teman-teman di wilayah Bulukumba dengan pendampingan dari BPNB dan BPCB. Nanti itu kita bisa laporkan. Saya pikir sudah cukup Mas Faiz, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heru. Saya mau menambahkan. Silakan Bu Ade, silakan. Mau menambahkan ya, kalau bisa kami mendapatkan info dari Pak Rizal ya tentang jika nanti sudah terjadi pertemuan dengan dinas dan komunitas di Bulukumba, karena itu penting sekali. Kami juga ingin tahu akhirnya bagaimana nanti akan dijalankan festival pinisi ini di Bulukumba.
Begitu Pak. Dan yang buat kami ini penting sekali ya festival pinisi ini. Bahkan juga kaitannya sangat erat dengan jalur rempah. Begitu. Mungkin itu saja. Jadi saya ingin ada update atau kita bisa nge-zoom secara informal lah, nge-zoom secara informal dengan Pak Rizal nih. Ya. Siap Bu, insya Allah ini saya sudah kontak juga dinas dengan Bu Andi Mustika dan Pak Andi Karim nanti hari Jumat pagi saya ketemu di sana. Siap Ibu, nanti kabarnya akan kami sampaikan, insya Allah. Mantap. Melihat ekspresi Mantap Pak Rizal, terima kasih sekali ya. Melihat ekspresi mukanya Bang Andika kayaknya ada angin segar gitu, Bu Ade, untuk komunitas di Bulukumba. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi? Kalau tidak, sekiranya kita tutup pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Rizal, Pak Nasrul dari BPCB, dan Pak Rizal dari BPNB, narasumber semua, Pak Heru, Bu Ade, Bu Anti, Pak Rocky, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Faiz. Terima kasih Pak Heru, Pak Ade, Pak Rijal, makasih Pak Andi. Rijal. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rizal, terima kasih. Wanti, terima kasih. Ditunggu di Makassar. Bapak Ibu maaf sebelum meninggalkan absensi. Oh iya. Absensi sebentar di share ya Bu, Pak. Di kolom chatting ya. Iya. Sebentar ya. Bisa ya. Baik. Belum Terima bisa. kasih. Terima kasih Bapak Ibu.